Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu subhanahu mundu khalaqaha ma nazara ilaiha. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala semenjak menciptakan dunia itu, Allah tidak pernah lagi memandang kepada dunia itu. Wa'lam anna rizqa muqaddarun wa maqsumun. Ketahuilah wahai murid, bahwa rizki itu sudah ditentukan dan telah dibagikan. Faminal ibad man busita lahu wa wusi'a alaihi. Oleh karena itu, di sebagian hamba Allah, ada yang rizkinya dilapangkan oleh Allah, ada yang rizkinya diluaskan oleh Allah. Wa minhum man duyyiqa alaihi wa quttirah. Dan sebagian itu juga dari hamba itu, ada yang disempitkan oleh Allah rizkinya. Hikmatan minallah, itu semua sebagai hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa Allah itu tidak membagi ratakan saja rizki kepada semua hambanya? Padahal Allah mampu meratakan misalkan setiap per orang selama hidupnya rizkinya misalkan 1 miliar. Itu diratakan ke semua orang. Nah, Allah mampu seperti itu. Tapi Allah tidak membuat seperti itu. Allah ada yang ditakdirkan oleh Allah, sebagian hambanya yang diluaskan rizkinya, ada juga dari sebagian hambanya yang disempitkan rizkinya. Nah, itu semua ada hikmahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu, ada rahasia yang tidak diketahui, hanya Allah lah yang mengetahui di balik itu semuanya. Fa in kunta ayyuhal murid minal muqaddari alaihim fa 'alaika bis sabri war ridha wal qana'ati bima qasama laka rabbuk. Maka jika engkau wahai murid termasuk orang yang disempitkan oleh Allah rizkinya, maka hendaklah untukmu bersabar dan ridho, rela, qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wa in kunta minal muwassa'i alaihim fa'asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadik. Tapi apabila engkau termasuk orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, maka gunakanlah kecukupanmu dan ambillah keperluanmu dari apa yang ada di tanganmu. Wasrif ma baqiya fi wujuhil khair wa subulil bir. Dan gunakanlah sebagian harta yang engkau diberikan kelebihan itu kepada jalan-jalan kau sedekahkan di jalan-jalan kebaikan. Jadi orang yang disempitkan oleh Allah rizkinya maupun orang yang diluaskan oleh Allah rizkinya memiliki bersama-sama memiliki potensi, sama-sama memiliki kesempatan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, dia menjadi dekat dengan Allah, diangkat derajatnya dengan bersabarnya dia, dengan ridhonya dia. Nah itu. Sedangkan orang yang kaya, orang yang diluaskan rezekinya, dianugerahkan kelebihan rezeki dari Allah, itu juga mendapatkan kesempatan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dengan sebab dia bersyukur dan menggunakan sebagian harta kelebihannya itu dikeluarkan pada jalan kebaikan agama. Artinya bukan berarti orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah lebih mulia dibandingkan dengan orang yang kaya. Atau sebaliknya, bukan berarti orang yang kaya itu
lebih mulia dibandingkan dengan orang yang disempitkan oleh Allah rezekinya. Walaupun misalkan dia sering bersedekah dan lain sebagainya. Bukan. Akan tetapi mereka ini, orang yang kaya maupun orang yang disempitkan rezekinya ini, sama-sama berpotensi mendapatkan kecintaan Allah dengan jalannya mereka masing-masing. Kalau orang yang disempitkan rezekinya dengan cara bersabar, rela terhadap apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, sedangkan orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah dengan cara bersyukur dan menggunakan rezeki itu sesuai pada jalan yang telah ditentukan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu la yata'ayyanu 'ala al-insan idza arada ad-dukhula fi tariqillah ay yakhruja min malihi in kana lahu malun. Ketahuilah bahwa tidak mesti, tidak harus bagi seseorang itu apabila ia ingin masuk ke dalam dunia perjalanan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, tidak mesti dia keluar daripada hartanya apabila dia memiliki harta. Au yatruku hirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan au muttajiran. Atau dia tidak mesti meninggalkan pekerjaan dan perdagangannya apabila dia orang yang memiliki pekerjaan, usaha dan perdagangannya itu. Jadi ada orang yang kaya, ada orang yang memiliki banyak urusan, banyak pekerjaan, dilebihkan oleh Allah rezeki. Kemudian dia ingin masuk ke dalam orang yang dekat kepada Allah, menjadi murid orang yang ingin dicintai oleh Allah. Nah, itu tidak mesti dia harus mengeluarkan, membuang hartanya, meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya itu, meninggalkan perdagangannya untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Itu tidak mesti semua dibuang. Balilladzi yata'ayyanu alaihi taqwallah fima huwa fih. Tapi yang terpenting adalah orang tadi yang diberikan harta lebih itu, dia tidak mesti membuang semua hartanya, meninggalkan pekerjaannya. Itu tidak mesti. Yang terpenting adalah dia bisa bertakwa kepada Allah di dalam kondisinya yang seperti itu. Wal ijmalu fit talabi bihaitsu la yatruku faridatan wala nafilatan. Bagaimana dia caranya bertakwa kepada Allah dengan profesinya yang seperti itu? Sekira dia tidak meninggalkan kefarduannya dan juga kesunahan. Wala yaqa'u fi muharramin wala fudulin, dan tidak terjatuh kepada hal yang haram atau hal yang sia-sia. La tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah, yang tidak layak untuk membantu dia ke dalam perjalanannya menjadi kekasih Allah itu. Jadi orang yang kaya, orang yang memiliki kelebihan harta, dianugerahi oleh Allah itu semua, kemudian memiliki pekerjaan, usaha, berdagang dan lain sebagainya. Ketika dia ingin masuk kepada dunia thariqah itu, dia tidak mesti meninggalkan itu semua. Tapi yang intinya dia bisa bertakwa di keadaannya, profesinya yang seperti itu. Bagaimana dia bertakwa? Misalkan ketika dia bekerja di lingkungannya, di perusahaannya, mungkin di kantornya, dia tidak sampai meninggalkan yang telah difardukan oleh Allah. Misalkan ketika datang panggilan azan, dia menyempatkan dirinya di tengah-tengah kesibukannya itu, di tengah-tengah pekerjaan keadaannya seperti itu, dia berusaha menyempatkan diri untuk datang menunaikan panggilan azan. Bahkan dia lakukan secara berjamaah sesuai anjuran bagaimana seorang murid itu. Nah itu. Atau bahkan dia sampai bisa melakukan hal yang sunnah, tidak meninggalkan yang sunnah, mengerjakan rawatibnya, zikirnya tetap lancar, salat duhanya tetap dilakukan. Padahal dengan keadaan profesinya yang begitu, nah itu lebih bagus. Itu luar biasa.
Nah, yang terpenting juga jangan sampai dia terjatuh di dalam hal yang haram di saat kondisinya punya profesi pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, itu yang terpenting. Jadi di antara sekian Jadi di antara sekian banyak yang seseorang itu miliki, di antara sekian banyak yang dikuasai, itu yang terpenting adalah jangan sampai dia meninggalkan yang fardu, atau jangan sampai dia terlalaikan dengan perkara itu, terlalaikan daripada kewajibannya dan terjatuh daripada maksiat itu. Kalau dia bisa seperti itu, nah itu tidak perlu ditinggalkan semua perkara-perkara tadi. Misalnya dia memiliki beberapa sekian pekerjaan, tapi ada 2 atau 3 pekerjaan yang membuat dia sering terjatuh kepada dosa, kepada maksiat. Nah, 2 yang 3 itulah yang ditinggalkan apabila ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Artinya tidak harus semuanya. Yang penting jangan sampai terjatuh kepada dosa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in animal murid annahu la yastaqimu qalbuhu wa la yaslamu dinuhu illa bitajarrudi anil mal wa anil asbabil battata lazimahu dhalik. Maka jika seorang murid itu mengetahui bahwa hatinya tidak bisa lurus, agamanya tidak bisa selamat, kecuali dengan mengosongkan diri daripada harta dan daripada sebab-sebab yang tidak boleh tidak, maka hal itu barulah wajib, barulah dia kerjakan itu. Artinya dia memang sudah tidak bisa lagi, dia selalu terjatuh kepada dosa dengan sebab perkara-perkara itu semuanya. Hatinya tidak bisa khusyuk, tidak bisa lurus, agamanya tidak terselamatkan. Nah, kalau seperti itu, barulah dia meninggalkan perkara-perkara yang membuatnya itu terjatuh ke dalam dosa dan disibukkan daripada kewajiban-kewajiban yang membuat dia lalai itu. Nah, itu ditinggalkan apabila memang harus seperti itu. Tapi kalau masih bisa dia mengerjakan kefarduan, sunnahnya juga bisa dan tidak terjatuh kepada maksiat, itu tidak dituntut untuk ditinggalkan. Fa in kana lahu azwajun aw auladun tajibu nafaqatuhum wa kiswatuhum lazimahul qiyamu bidzalik was-sa'yu lahu. Apabila dia memiliki istri atau memiliki anak, memiliki keluarga yang wajib dinafkahi dan wajib diberikan pakaian, maka wajiblah dia mencari usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu. Jadi jangan sampai ketika dia masuk ke dalam dunia thariqah itu, jangan sampai ketika dia ingin mendekat kepada Allah itu, akhirnya pekerjaannya ditinggalkan, tidak lagi mencari usaha, cari usaha untuk keluarganya, akhirnya keluarganya di rumah tidak bisa makan apa-apa. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Artinya usahanya tetap dilanjutkan, sekiranya dia tidak terjatuh ke dalam maksiat dan tetap melaksanakan kesunahan dan kefarduannya, nah, yang itulah yang dituntut. Fa in ajiza an dzalika ajzan ya'duluhu asy-syar'u faqad kharaja minal haraj wa salima minal itsm. Maka jika dia tidak mampu, benar-benar tidak mampu yang diuzurkan oleh syariat, memang dia tidak mampu untuk memberikan itu semua kepada keluarganya, maka dia keluar daripada dosa, artinya selamat, tidak ditanggung dosa itu. Wa'lam ayyuhal murid annaka la taqdiru ala mulazamati at-ta'at wa mujanabati asy-syahwat wal i'radi 'anid dunya illa bi an
tastashira fi nafsika anna muddata baqa'ik fid dunya ayyamun qalilatun. Ketahuilah wahai murid, engkau tidak akan mampu terus-menerus dalam ketaatan. Engkau tidak akan mampu menjauhi syahwat-syahwat. Engkau tidak akan mampu berpaling daripada dunia itu kecuali engkau merasakan di dalam dirimu bahwa waktu hidupmu di dunia adalah waktu yang sedikit. Jadi kita tidak bisa terus-menerus dalam ketaatan. Tidak bisa terus-menerus dalam wirid-wirid, dalam zikir-zikir, dalam kebaikan-kebaikan itu tidak bisa istiqomah apabila tidak ada di dalam diri kita ini merasakan bahwa umur yang kita ini adalah umur yang pendek. Nah itu. Wa annaka amma qaribin tamutu. Dan engkau sebentar lagi akan mati. Itu yang perlu dirasakan. Fatansiba ajalak baina ainaik, dan engkau tegakkan, bayangkan ajalmu itu engkau taruh di depan matamu. Wa tasda'idda lil maut, dan engkau persiapkan bagi kematianmu itu. Wa tuqaddiru nuzulahu bika fi kulli waqtin, dan engkau takdirkan kapan datang ajalmu itu di setiap waktu. Artinya selalu ingat bahwa ajal itu akan datang kapan saja bisa terjadi. Nah, bila mana kita masih merasa panjang umur, maka kita akan sulit untuk tetap istiqomah dalam kebaikan itu. Kenapa orang itu bisa tetap istiqomah dalam wiridnya, dalam ibadah-ibadahnya, dalam pekerjaan-pekerjaan baiknya? Itu karena mereka tetap dalam hatinya itu merasakan bahwa hidup itu tidaklah lama di dunia itu. Kalau merasa hidup tidak lama di dunia, maka amalan-amalan itu mudah, ringan untuk dikerjakan. Walaupun misalkan amalannya sehari zikir 500 kali. Nah, apabila itu ada dalam hati bahwa umur itu tidak panjang, itu ringan sekali untuk dilaksanakan. Tapi kalau masih memiliki perasaan hidup di dunia itu masihlah lama, nah amalan-amalan seperti itu akan sulit untuk dia lakukan, apalagi untuk diistiqomahkan itu. Wa iyyaka wa tulal amal fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya. Dan jauhilah, takutlah engkau wahai murid akan panjangnya angan-angan. Maka sesungguhnya panjang angan-angan itu membuatmu condong kepada cinta dunia. Wa yusakkilu 'alaika mulazamata ta'at wal iqbala 'ala al-ibadat. Wa tajarrud dari tariqil akhirah. Dan panjang angan-angan itu menyebabkan engkau berat dalam melakukan ketaatan dan dalam melakukan ibadah-ibadah dan mengosongkan diri untuk menempuh jalan kepada akhirat itu. Wa fi takdiri qurbil maut wa qisratil muddah al khairu kulluh. Dan di dalam merasakan sebentarnya akan datang kematian dan umur yang pendek, apabila ada perasaan seperti itu, nah itu adalah kebaikan yang luar biasa. Ada kebaikan yang banyak di situ. Fa'alaika bihi, maka jadikanlah dirimu orang yang seperti itu, yang selalu merasa umur itu pendek dan sebentar hidup di dunia itu. Waffaqanallahu wa iyyak, semoga Allah memberikan kami taufik dan juga kepadamu. Sampai sini dulu, nanti dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Faslun, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.